Pengaduan atas dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pimpinan KPK, bukan oleh Sekretaris Jenderal KPK dan salah satu pimpinan KPK terkait dengan penerbitan surat keputusan pemberhentian dan hormat atas nama saya sebagai Direktur Pendidikan KPK serta terbitnya surat penghadapan dari KPK kepada Polri terkait dengan penghentian itu. Saya datang ke sini atas perintah Bapak Kapolri yang memerintahkan saya untuk tetap melaksanakan tugas di KPK berdasarkan surat perintah tugas yang baru tertanggal 29 Maret yang lalu. Kenapa saya melapor ke sini? Saya ingin mencari pihak yang independen. Saya akan menguji apakah betul keputusan itu sesuai dengan kode etik yang berlaku di lingkungan KPK. Oke, ini menarik. Saya mau langsung lanjut ke Pak Yasin. Pak Yasin, sepakat tidak dengan apa yang disampaikan oleh Bang Saur tadi yang mengatakan bahwa ada muatan politis di balik pemberhentian dari Brigjen Pol Endar ini, termasuk salah satunya soal Formula E dan Anies Baswedan. Ada kaitan soal itu nggak kalau perspektif Anda? Kalau dari internal itu kan biasa berkomunikasi dengan saya itu. Pegawai internal itu apabila ada yang krusial semacam ini, termasuk penanganan kasus yang belum mencapai 2 alat bukti yang cukup, itu barang-barang buktinya tidak mengarah kepada ditemukannya 2 alat bukti yang cukup, itu belum kemudian dipaksakan untuk mentersangkakan atau menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, itu akan menjadi istilahnya hiruk pikuk secara internal. Dari Kejaksaan juga mengundurkan diri karena itu memberikan pandangan-pandangan di dalam gelar perkara itu di antara pimpinan KPK, penyelidik, tim penyidik, dan tim penuntut umum itu ngumpul jadi satu kalau gelar perkara itu. Jadi kalau memang belum menemukan 2 alat bukti yang cukup, maka itu tidak layak untuk dinaikkan kepada penyidikan. Nah, ini kebetulan suara dari internalnya itu mengarah kepada Anies Baswedan yang saat sekarang sudah dicalonkan oleh beberapa partai, itu Nasdem dan 2 yang lainnya itu, yaitu berarti apa yang dikatakan Bung Saur itu memang sudah meluas ke seluruh masyarakat bahwa KPK itu sekarang tidak independen dan kecebur ke masalah politik. Padahal tugas KPK bukan itu, yaitu penegakan hukum yang bebas dari pengaruh manapun juga, tidak bisa dipengaruhi oleh misalnya unsur-unsur politik untuk minjam tangannya KPK atau untuk melumpuhkan lawan politiknya. Itu seharusnya tidak harus dilakukan oleh KPK. Makanya saya katakan bahwa KPK ini sudah tingkat kerusakannya sudah sangat-sangat tinggi, melanggar di pasal 4 yaitu Undang-Undang 30 2002 Yungto 19 tahun 2019 sudah tidak independen lagi. Nih, dari dalam tuh suaranya sudah keras. Gitu. Ya. Oke, kita tangkap poinnya Pak Yasin. Pak Yasin mengatakan bahwa ya memang benar ini ada kaitannya dengan kasus Formula E, Anies Baswedan dan lain sebagainya. Kalau saya berangkat dari pernyataan Pak Yasin, apakah ada intervensi dari orang-orang di luar KPK untuk kemudian memutuskan pemberhentian ini kalau menurut Pak Yasin? Ya, kan baru-baru ini ada pihak luar yang menuntut tim penyelidik itu ke Dewas. Itu kan berarti loh, kenapa kok malah orang luar yang menuntut agar diadili secara etik tidak melaksanakan perintah pimpinan. Perintah pimpinan yang nggak benar kan nggak bisa diikuti. Kami dulu begini ya, cerita sharing singkat mengenai gelar perkara itu kan pimpinan, tim penyelidik, tim penyidik, dan penuntut umum ya. Jadi kalau misalnya seseorang melanggar aturan, kemudian memperkaya diri sendiri orang lain, dan korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian masyarakat, dan ada niat jahat atau mensrea tadi disinggung oleh Bung Saur tadi ya, atau evil intention itu baru naik. Jadi kalau tidak ada misalnya uang yang mengalir dari penyedia barang dan jasa atau pengguna atau tim pengadaan misalnya, kita suruh teliti ada enggak nih uang yang mengalir. Walaupun yang kita sebutkan tadi melanggar peraturan ya. Terus kemudian
merugikan keuangan negara, ya misalnya seperti itu. Tapi harus diteliti yang lain dulu sehingga apa namanya tuduhan kuat atas adanya kejahatan atau niat jahat itu ada di dalamnya sehingga langsung diputus. Ini masuk tersangka. Lah kalau ini belum ada, masa harus dipaksakan. Itu merusak juga proses of law itu Bung Arif dan Pak Vita dan Bung Saur tentunya. Seperti Bang itu ya. Saur, Jadi pengalaman kami kental dari syarat dengan baik Pak Yasin. Kalau saya praktis hukum kan tidak bisa meraba-raba Fadil dan Vita. Tetapi tiba-tiba Karyoto dan Endar kemudian diberhentikan oleh KPK. Tiba-tiba ada siluman datang mengaku LSM melaporkan saudara Karyoto sama Endar diduga menantang pimpinannya. Ini siapa gitu loh kan? Nah kalau Anda bicara intervensi ini siapa? Lah orang kemudian sudah dipecat tanpa ada alasannya, tanpa disebut dan dia harus berjuang. Bahkan kita dengar tadi, Fadil, Kapolri bilang, atas nama pimpinan saya Kapolri, saya diminta masih kerja di sini. Padahal Anda tahu Fadil, sekarang semua staf KPK yang dikirim dari polisi sudah membuat petisi terbuka. Ya. Supaya Endar jangan ditarik. Oke. Ya toh, artinya ada potensi kemudian gaduh lebih serius lagi seperti dulu waktu Firly ditolak, cuman ini belum ikut staf yang lain. Saya minta juga staf yang lain juga mereka juga harus juga mau menunjukkan sikapnya jangan jadi korban atas nilai apa? Ada Integritas dinamika, dan juga ada dinamika KPK versus Polri tadi. Tapi singkat saja Bang Saur, pertanyaan saya belum terjawab. Ada intervensi nggak dari pihak lain di itu luar yang KPK? saya bilang siapa? Singkat saja, waktu kita terbatas. Ya, tentu saya bilang faktanya kan sudah ada yang melapor tapi tidak menyebutkan siapa identitasnya. Nah, oleh karena itu Vita, karena Firly sudah pernah melanggar etik soal helikopter, sekarang ini sudah diduga pelanggar etik menyalahgunakan wewenang, kita minta ini. Karena kan kemudian kemarin kan Dewas mengatakan zaman pimpinan Firly ini tidak ada kasus besar yang mereka tangani. Mereka segera bentuk disidangkan ini. Saya kira ini layak dipecat untuk etik yang paling berat untuk diberhentikan karena sudah pernah melanggar. Baik, kita tangkap poinnya Bang Saur dan juga Pak Yasin. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Sehat Sayang selalu. sekali, Fit. Iya, Ya, kita karena sudah waktu memberikan terbatas ya, kesempatan Via. kepada KPK sebetulnya untuk ikut juga menjawab ya kekisruhan ini begitu, tapi level di juru bicara pun juga kabarnya belum bisa untuk pagi ini ya. Ya, belum bersedia ya. Oke, baik, terima kasih banyak untuk seluruh narasumber. Ada Bang Saur, kemudian ada Terima kasih, Pak Bang Yasin Saur. sudah Pak bergabung Yasin. bersama kami pagi hari ini. Pak Yasin. Ya, diskusi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pemirsa di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Gina Vita. Dan Arif Fadil pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.